Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para penyimak uripe Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam ini kami akan mengkaji tentang iktikaf di masjid. Jadi selama ini secara syariat kita cinta, kita suka beriktikaf di masjid guna untuk mendapatkan rahmatnya Allah, guna untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah, dan guna berharap-harap mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sebenarnya atau sesungguhnya bahkan hakikat iktikaf di masjid itu. Bila secara syariatnya sudah kita lakukan bersama, akan tetapi bila kita hanya tahu syariatnya saja tanpa kita mengetahui hakikatnya iktikaf di masjid itu, maka sia-sia saja. Kenapa? Karena tidak sambungnya antara syariat dan hakikatnya. Karena tidak sambungnya antara hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita berlomba-lomba, apalagi di bulan suci Ramadan ini, berlomba-lomba untuk mencari kebajikan, untuk mencari pahala, untuk berharap-harap surganya Allah. Kita melakukan ibadah-ibadah, amal-amal secara syariatnya. Maka sambunglah amal-amal syariat itu dengan hakikatnya. Jadi yang dimaksud iktikaf itu, jika secara syariatnya kita semua sudah pada mengetahuinya. Di sini akan kami ungkap secara hakikatnya itu bagaimana yang dimaksud iktikaf di masjid itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat masjid-masjid itu adalah badan-badan yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita yang terbuat dari tanah. Itulah hakikat masjid-masjid itu. Jadi tujuan masjid-masjid itu diciptakan agar kita sujud tunduk kepada yang menciptakan masjid itu di dalam masjid. Maknanya sujud itu bila dikaji secara syariatnya, sujud ya pola geraknya badan, sujud seperti sujud saat sholat. Akan tetapi tujuan sujud itu adalah kita menghamba di dalam masjid, kita kembalikan lagi hak-hak cipta Allah kepada Allah. Itulah yang dimaksud bersujud dan itulah yang dimaksud iktikaf di dalam masjid.
Maknanya hati selalu menyaksikan hanya Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi. Hanya Allah lah yang berkuasa atas hidup dan badan manusia ini. Itulah yang dimaksud iktikaf di masjid. Lalu secara hakikatnya bagaimana mungkin dikatakan iktikaf di dalam masjid? Lalu bagaimana mungkin kita bisa beriktikaf di dalam masjid bila hati kita masih kotor, bila hati kita masih suci, bila kita masih menjadi Tuhannya hidup dan badan ini, bila kita masih menjadi penguasanya langit dan bumi kita ini, bagaimana mungkin kita bisa bersujud di masjid? Inilah terputusnya antara syariat dan hakikatnya. Karena di dalam syariat hanya manusianya lah yang berkuasa atas syariat-syariat yang dikerjakannya. Manusianya lah sang pemilik, sang penguasa aktivitas-aktivitas di dalam kehidupannya selama ini. Jadi iktikaf di dalam masjidnya selama ini hanya fiktif belaka, hanya hayalan belaka, hanya imajinasi belaka. Bahkan di dalam masjid yang selama ini kita beriktikaf di dalam masjid secara dohir, di dalamnya kita penuh dengan fahsya wal mungkar, penuh dengan kemungkaran hati kita kepada Allah. Jadi meskipun kita tinggal di dalam masjid bangunan yang dari tanah itu, bila hati kita tidak kembali kepada Allah, maka semuanya hanyalah imajinasi saja, hayalan saja, bayang-bayang saja, hanya fiktif belaka yang mana manusianya yang rumongso benar. Kenapa itu semua terjadi? Karena kita selama ini beragama dan bertuhan ala pemikiran manusianya, bukan ala Tuhannya. Kita lebih mengikuti ala hawa nafsu daripada ala versi beragama dan bertuhan menurut Tuhannya lewat Al-Quran. Bagaimanakah iktikaf yang sebenar-benarnya itu? Iktikaf yang sebenar-benarnya adalah la tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih untuk menghening-heningkan, untuk memalam-malamkan. Katanya kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya malamkanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Sunyikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Tiadakanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Malamkanlah diri manusiamu di hatimu. Maka akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena selama ini yang ada bukan malam Lailatul Qadar. Yang ada selama ini malam Lailatul Qadarnya hanya fiktif belaka. Kenapa? Kita mendapatkan malam Lailatul Qadarnya hawa nafsu. Karena yang terang benderang di dalam hati kita masih diri kita sendiri, maka qadarnya, maka kuasanya dipegang penuh oleh hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya belum dikalahkan, karena hawa nafsunya belum dimalamkan, marilah kita malamkan saat ini dengan melatih hening agar sampai keheningan itu kepada malam Lailatul Qadar
ketika cahaya Allah, cahaya uripi Allah lebih terang benderang daripada cahaya kemanusiaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka bersama-sama di dalam Al-Qur'annya agar kita tidak ragu lagi apa yang dikatakan. Iktikaf yang sebenar-benarnya iktikaf di dalam masjid menurut Allah, bukan menurut manusia, bukan menurut agama-agamanya manusia, akan tetapi menurut agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui oleh Allah adalah Islam, bukan Islam nama yang selama ini kita peluk. Maknanya Islam itu menyerah dan pasrahkan dirimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Relakan dirimu mati demi Tuhanmu. Maka bila kita rela mati demi Allah, maka yang hidup hanya Allah. Kita sudah tak jadi Tuhan lagi di hati kita. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47 ini pemberitahuan kepada semua manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dimaafkan bila saya membaca ayat suci Al-Qur'annya tidak fasih, karena memang itulah ketidaksempurnaan saya. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an nadmisa wujuhan فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kaji makna yang sebenarnya. Kalau dikaji secara syariatnya, ini ceritanya orang-orang Yahudi. Akan tetapi, siapakah Yahudi itu? Yahudi itu ya kita semua, termasuk saya, ketika kita lebih nyata, lebih wujud daripada Allah. Orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, ya termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Maknanya siapakah orang-orang yang diberi kitab itu? Mari kita hayati di dalam hati kita.
Wahai orang-orang yang diberi kitab itu, sejatinya ya seluruh manusia yang diberi atau yang dititipi amanah oleh Allah, yakni badan-badan inilah kitab itu. Karena selama ini seolah-olah kita menyangka di dalam hati kita badan-badan ini ciptaan kita. Meskipun secara syariat, secara lisan kita bilang badanku ini ciptaan Allah. Tapi praktek aplikasi di dalam hati kita bukan begitu. Akan tetapi praktek aplikasi di dalam hati kita, ini badan-badanku sendiri. Badan inilah ciptaanku. Kita kan selama ini begitu di dalam hati kita. Seolah-olah badan-badan ini badan ciptaan kita sendiri, buatan kita sendiri. Apa buktinya? Buktinya segala laku yang ada di badan ini kita akui sebagai laku kita. Segala aktivitas yang ada di badan ini kita akui sebagai aktivitas kita. Itulah bukti yang sangat amat nyata seolah-olah badan ini buatan atau hak cipta hawa nafsu kita selama ini. Kitabnya Allah dirampas menjadi kitab manusianya. Maka manusianya buta membaca kitab-kitabnya Allah. Yang manusia baca hanyalah kitab-kitab setan yang ada pada badannya. Kitab-kitab hawa nafsunya yang ada di aktivitas-aktivitas badan kita selama ini. Kita tak bisa membaca kitab Allah, malah kita membaca kitabnya iblis yang menyombongkan dirinya kepada Tuhannya. Diri kita yang selama ini sombong, mentiadakan wujud Tuhannya, mentiadakan hidup Tuhannya, mentiadakan kuasa Tuhannya. Jadi sebenarnya iblis dan setan itu saya dan kita semua, selagi kita masih ingkar, masih syirik kepada yang menciptakan kita.